Aku for Desa itu adalah proyek sosial yang kami laksanakan di Desa Sokolia di Kabupaten Goa. Kami menggagaskan untuk mengadakan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT. Sebagai mahasiswa, tentunya yang kita bisa lakukan adalah dengan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rizka Fraja dapat menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Perkembangan teknologi mulai merambah ke berbagai bidang, salah satunya pertanian. Dalam pertanian modern, teknologi IoT dan metode aeroponik mulai dikenal sebagai solusi dari pertanian masa depan. Salah satu penerapannya adalah inovasi Aqua for Desa yang digagas oleh mahasiswa SRI Unhas. Pemirsa, kali ini tentu saja saya tidak sendiri. Sudah bergabung bersama kami di studio utama Unhas TV. Ada dari mahasiswa SRI Unhas, yaitu Kak Fajar dan Kak Adib. Halo, selamat datang di Unhas TV, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik-baik saja. Jadi pemirsa, Fajar dan Adib ini merupakan mahasiswa teknik Universitas Hasanuddin dan juga merupakan penggagas dari inovasi Aqua for Desa. Oke, dari tadi saya berbicara mengenai Aqua for Desa. Apa sesungguhnya Aqua for Desa ini? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi, jika kita membahas Aqua for Desa, jadi Aqua for Desa itu adalah proyek sosial yang kami laksanakan di Desa Sokolia di Kabupaten Goa. Nah, jadi proyek sosial ini kita melalui program yang namanya InnoVillage yang dilaksanakan oleh Telkom Indonesia. Nah, jadi Aqua for Desa ini adalah sebuah program di mana kita mengadakan inovasi dan kita mengadakannya lebih fokus kepada peningkatan UMKM. Nah, UMKM ini di Desa Sokolia itu adalah pembudidayaan jamur karena itu adalah komunitas yang baik atau komunitas yang unggul di Desa Sokolia dan unik. Nah, jadi yang kami buat itu adalah penyiraman jamur yang otomatis dan juga aeroponik. Jadi aeroponik itu adalah sistem hidroponik. Nah, yang lebih bagus, lebih efisien dan vertikal. Nah, jadi itu semuanya kita powering dengan IoT, Internet of Things, dan energi baru terbarukan. Oke, tadi kakak berbicara mengenai Desa Sokolia. Kenapa memilih Desa Sokolia? Apa yang melatar belakang itu? Ya, sebelumnya tentunya dalam kegiatan InnoVillage ini kami mencari ide dulu terlebih dahulu. Kemudian kebetulan Desa Sokolia ini dekat dengan fakultas kami, itu Fakultas Teknik di Goa. Dan kami kemarin survei langsung ke lokasi dan berbincang dengan mitra. Mereka mengatakan mereka memiliki kendala pada sistem penyiraman jamurnya dan juga mereka ingin lebih mengembangkan metode pertanian yang konvensional menjadi pertanian yang modern begitu. Jadi kami menggagaskan untuk mengadakan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT untuk metode untuk pertanian jamurnya dan juga untuk pertanian konvensional kami kembangkan menjadi metode pertanian yang modern, yaitu metode aeroponik. Oke, ketika saya banyak mencari tahu di internet terkait pengembangan kakak-kakak berdua ini, bisa dijelaskan tidak soal InnoVillage dan kompetisi apa yang Anda sekalian ikuti dengan inovasi ini? Ya, sebelumnya InnoVillage itu merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh PT Telkom Indonesia dan Telkom University. Ini merupakan proyek kompetisi yang diadakan untuk mahasiswa seluruh Indonesia yang di mana InnoVillage ini memiliki beberapa bidang. Nah, kemarin kami mengikuti bidang yaitu peningkatan UMKM, di mana kami berfokus pada mitra yang berprofit, itu UMKM. Oke, jadi kakak sekalian ini mengikuti kompetisi InnoVillage dengan membawa nama SRI ya. SRI sendiri itu apa? Bisa dijelaskan? Oke, jadi SRI khususnya di sini kita dari SRI Unhas. Jadi SRI itu Society of Renewable Energy. Jadi kami itu adalah organisasi di dalam Unhas yang bergerak di bidang energi baru terbarukan. Nah, jadi SRI Unhas sendiri ini adalah salah satu student chapter dari SRI Indonesia yang di mana SRI ini banyak di universitas-universitas lain. Nah, jadi kalau di SRI Unhas sendiri kita itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa di seluruh Unhas, dari banyak fakultas, dari banyak departemen dan dari beberapa angkatan. Nah, jadi kami di SRI Unhas kita dari segi eksternal kita buat project, kita membuat event-event yang berkaitan dengan energi baru terbarukan secara lingkungan secara umum.
Dan juga kita sudah banyak kerjasama dengan pihak-pihak lain. Dan secara internal juga tentunya dari segi organisasi, kita selalu ada kegiatan-kegiatan di internal seperti training, kita selalu ada yang namanya bonding, dan kita selalu ada yang namanya sharing. Jadi dalam organisasinya itu kita mengadakan peningkatan. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari tim inovasi Aqua for Desa ini ada berapa orang? Ada 3 orang. 3 orang. Bisa dijelaskan pembagian job desk-nya seperti apa? Karena 3 orang dalam satu produksinya ya, itu sulit sekali. Oke, jadi 3 orang itu sendiri, salah satu yang tidak hadir di sini adalah Kak Afla. Jadi Kak Afla itu angkatan 20, dan kebetulan kami bertiga dibagi perannya menjadi hustler. Kak Afla sendiri sebagai hustler, saya sendiri sebagai hacker. Jadi hustler itu tadi sebagai yang tanda kutip CEO. Jadi konsep hustler, hipster, dan hacker ini adalah satu konsep yang banyak dikenal di dunia startup sebagai komposisi utama dalam bagaimana membangun peran di dalam kita membuat startup itu, atau komunitas atau organisasi atau kegiatan itu. Nah, jadi hustler adalah yang CEO-nya yang membahas mengenai bisnis, yang bekerja sama dan lain-lain. Nah, yang peran kedua adalah hacker. Hacker itu saya sendiri, di mana kita lebih fokus ke bagaimana pengembangan sistem, bagaimana kita membuat sistem secara software, bagaimana kita rancang, bagaimana integrasinya dengan hardware. Dan yang selanjutnya adalah hipster, di mana hipster ini lebih berfokus kepada bagaimana desain, bagaimana kita bisa menyampaikan apa perannya, apa fungsinya, bagaimana cara kita kan sebagai proyek tentunya tidak hanya kita bekerja, tapi tentunya kita ada publikasi, kita ada pelaporan, kita ada penyebaran info, kita ada penyebaran awareness untuk program ini, dan itu adalah bagian dari hipster. Oke, luar biasa. Pembagian job desk yang sangat merata dan tentunya tidak bikin pusing ya kalau misalnya ada job desk masing-masing. Saya penasaran selanjutnya apa manfaat dari Aqua for Desa ini? Ya, dari kegiatan Aqua for Desa ini tentunya ada beberapa manfaat yang telah kami berikan kepada masyarakat Desa Sokolia tentunya. Di sini yang pertama itu berupa teknologi. Nah, sebelumnya kami telah menerapkan 2 teknologi utama, yaitu ada sistem penyiraman untuk kumbung jamurnya, dan yang kedua ada sistem pertanian modern yaitu aeroponik. Nah, untuk sistem penyiraman jamur ini kami menerapkan teknologi berupa IoT, di mana penyiramannya itu akan otomatis. Jadi tidak perlu, sebelumnya kami tidak mengeluhkan bahwa dia melakukan penyiraman secara konvensional, dia menyiram secara langsung datang ke kumbungnya. Nah, dengan sistem penyiraman otomatis ini, dia tak perlu lagi datang ke kumbung. Jadi dia hanya perlu mengontrol lewat HP juga, atau bisa otomatis kami programkan real time gitu. Nah, yang kedua itu ada sistem pertanian aeroponik, di mana teknologi aeroponik ini memang masih belum atau masih jarang di Indonesia sendiri. Nah, kami mengenalkan kepada masyarakat Desa Sokolia bahwasanya ada metode pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan tempat, yaitu aeroponik, di mana aeroponik ini satu tingkat di atas dari hidroponik begitu. Tidak hanya itu, ada beberapa manfaat lain itu berupa edukasi juga kepada masyarakat tentang pengolahan jamur, aeroponik, dan lain-lain. Saat kita masuk ke dalam masyarakat ya, kita berbicara masyarakat, apakah ada tantangan tersendiri ketika kakak-kakak mengaplikasikan Aqua for Desa ini? Oke, jadi tentunya jika kita membahas tantangan ada beberapa ya. Jadi yang paling utama karena kita melakukan implementasinya ini di desa. Nah, walaupun dekat dengan teknik, tetapi tetap saja bisa tergolong agak jauh dari lokasi kami. Nah, jadi yang pertama itu dari segi lokasi. Dari lokasi sendiri itu jauh, dan tidak hanya dari kaminya, tapi juga dari material-materialnya. Kita butuh beli ini, kita butuh beli itu, dikirim pakai apa. Jadi karena kan kita based solely di bagaimana kita membuat inovasi dengan inovasi teknologi tepat guna, dan butuh material, butuh ya sebagainya. Dan kita juga pasang panel surya. Jadi itu adalah ya salah satu adalah logistik lokasinya. Yang kedua adalah karena kita mengimplementasikan teknologi. Nah, teknologi dan desa itu adalah 2 hal yang kadang tidak terlalu dekat begitu. Jadi itu adalah satu tantangan, di mana teknologi ini yang pertama kita terapkan di desa yang jaringan agak kurang, mungkin secara kondisi itu tidak terlalu mendukung ya untuk teknologi yang advance. Jadi harus ada pelindung yang benar-benar bisa tahan terhadap unsur-unsur alam, dan juga dari segi masyarakatnya, karena masyarakat desa tentunya masih belum terlalu familiar dan masih awam tentang teknologi. Jadi itu adalah tantangan yang kita lewati dari teknologi. Dan yang terakhir mungkin dari segi implementasinya itu dari
kesibukan kami sendiri, karena tentunya sebagai mahasiswa, Kak Afla sendiri kemarin sedang tugas akhir, saya dan Fajar ada kegiatan lab ya, dan tugas-tugas kuliah yang lain. Jadi kita harus membangun bagaimana cara kita bisa manage waktu dan bersamaan bisa membuat bisa ada peran di proyek. Dengan kesibukan tadi, berapa lama teman-teman membuat Aqua for Desa ini, membuat inovasi ini? Ya, untuk proyek Aqua for Desa ini tuh saya jelaskan dari awal dulu ya, bagaimana mekanisme untuk lulus ini. Jadi kan awalnya itu PT Telkom membuka pendaftaran ya untuk seluruh mahasiswa. Nah, kami buat proposalnya, kemudian submit terlebih dahulu, menunggu sekitar 1-2 minggu begitu. Nah, ada pengumuman bahwa ada 500 tim dari seluruh Indonesia yang mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan proyek sosial. Nah, kami kemarin mendapatkan total dana sebesar 16 jutaan, itu diberikan waktu 60 hari. Jadi jadi ada 3 tahap. Tahap pertama itu ada pelaporan awal, pelaporan tengah, dan pelaporan akhir begitu. Jadi untuk proyek ini kami melaksanakan sebanyak 60 hari. Kurang lebih. Jadi kalian harus ada informasi yang selalu ke pihak Innovillage sendiri. Ya, kayak ada Instagramnya atau segala macam yang berhubungan dengan Aqua for Desa berarti ya, untuk pelaporan. Oke. Pemirsa, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait inovasi Aqua for Desa ini. Untuk itu jangan kemana-mana. Kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa, terima kasih telah membersamai kami dalam program Unhas Speak Up. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai Aqua for Desa ya. Saya penasaran terkait cara kerja sistem penyiraman jamur ya yang otomatis dengan teknologi aeroponik yang diterapkan pada Aqua for Desa. Ya. Jadi untuk Aqua for Desa kan saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa ada 2 teknologi yang kami terapkan itu. Yang pertama untuk penyiraman jamur dan juga untuk pertanian aeroponik. Mungkin saya akan jelaskan untuk pertanian jamurnya, sedangkan nanti Adib jelaskan aeroponiknya. Jadi untuk jamur sendiri itu di mana kami menerapkan sistem penyiraman. Itu dimulai dari kami siapkan kontainer berupa kontainer 150 liter begitu. Nah, ini sebagai penampungan air kan, supaya nanti mitra kami tidak perlu memasukkan air lagi atau apa gitu. Jadi ada kontainer, kemudian disiapkan berupa pompa. Pompa ini ada 2, pompa untuk penyiraman sampingnya dan juga untuk penyiraman atas. Jadi untuk ini kan dia berbentuk kumbung ya, dia berbentuk rumah jamur. Nah, ada penyiraman atas untuk seluruh bagiannya dan juga untuk penyiraman jamur. Kan jamur kan jamur kan itu tumbuhnya ke samping kan. Dia itu ada namanya backlog, dia itu tumbuh ke samping. Jadi kita memerlukan 2 penyiraman agar tersiram secara sempurna begitu. Nah, ini dimulai dari pompa yang menghisap air kan, kemudian disemprotkan melalui nozzle-nozzle. Nozzle ini berupa saluran kecil di mana itu akan mengeluarkan misting atau kabut, karena dengan tekanan yang tinggi dan luas penampang yang kecil itu akan membentuk kabut kan. Jadi untuk jamur juga sendiri dia tidak bagus juga kalau dia air yang dikeluarkan. Jadi harus berupa partikel-partikel air, itu berupa kabut agar jamurnya dapat menyerap air dengan sempurna. Nah, untuk teknologi IoT ini, di mana kami menggunakan Arduino Uno, di mana Arduino ini akan diprogram sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Kemarin kami programkan untuk menyala 30 detik dan jedanya ada sekitar 15 menit ya. Ya, 15 menit begitu. Jadi tiap 15 menit itu akan menyala 30 detik untuk penyiramannya. Nah, tidak hanya itu, kami juga menggunakan Smart Boundary Breaker, itu dapat tersambung ke WiFi.
Jadi itu dapat dikontrol melalui smartphone. Jadi mitra cuma membuka Simple, aplikasinya, Iya. membuka aplikasinya bisa di-download di smartphone masing-masing kan, buka bisa dikontrol melalui handphone. Oke, Untuk silakan. aeroponiknya bisa dijelaskan. Ya, jadi ini sendiri adalah sistem hidroponik yang seperti kita tahu banyak hidroponik ya, tapi ini secara vertikal. Jadi vertikalnya itu gimana? Kan sebelumnya hidroponik dia ada alir yang mengalir. Nah, tapi untuk hidroponik sendiri kurang lebih dengan penyiraman jamur ada kemiripan, di mana di sini kita mengalirkan air dari atas ke bawah. Nah, jadi aeroponik sendiri itu jika sebelumnya akarnya terendam di hidroponik biasa, aeroponik itu akarnya disemprotkan air. Nah, jadi karena disemprotkan air, sama seperti penyiraman jamur, kita ada pompa. Kita butuhkan pompa untuk masing-masing sistem yang sudah kita buat. Jadi dari pompa itu airnya yang sudah berisi nutrisi tercampur dalam kontainer itu dialirkan dengan pressure dari pompa itu menghasilkan semprotan ke akar-akar dari tanaman. Nah, itu kalau dari segi penyemprotannya. Nah, jadi airnya itu bersirkulasi secara full. Bersirkulasi setelah turun, kemudian kembali ke reservoir, kemudian dikembalikan lagi berputar. Oke. Iya. Berarti penggunaan airnya lebih efisien ya Iya. kalau aeroponik. Iya, Iya, karena jadi akarnya mengambang. Iya, jadi intinya adalah efisiensi kalau dari aliran airnya. Oke. Nah, kemudian dari segi monitoring juga ada dari IoT kita ada sensor-sensor mengenai kelembapan dan juga sensor untuk TDS, jadi berapa nutrisinya. Dan juga untuk untuk penyiramannya itu sama. Kita juga pakai Bardi. Jadi kenapa kita pakai Bardi? Karena ini adalah inovasi yang sudah jadi teknologi tepat guna. Kita buat agar lebih simpel untuk langsung ke mitranya kami agar tidak terlalu banyak learning curve-nya. Nah, jadi semua itu yang paling penting karena kita dari SRE, Society of Renewable Energy. Jadi kita powering semuanya dengan tenaga surya. Jadi dengan panel surya yang disimpan di aki. Jadi setiap saat bisa membackup tenaga. Oke, menarik sekali. Dari semua sistem itu yang menurut saya sangat rumit, bagaimana dari petani di sana sendiri, apakah ada pelatihan yang kakak-kakak siapkan untuk mereka atau bagaimana? Ya, tentunya untuk mengantisipasi penggunaan teknologi yang kompleks seperti ini, kami pasti tiap melaksanakan proyek itu, kami dari SRI Unhas pasti mengadakan pada bagian terakhir itu ada namanya sosialisasi ataupun training begitu. Jadi pada akhir program kami SRI Unhas itu selalu mengadakan namanya training and launching ya untuk teknologinya ya. Training dan launching ini kami laksanakan berupa pelatihan kepada masyarakat terkait teknologi yang kami terapkan sebelumnya. Dan juga untuk agar materi ini tidak terlupa, kami menyediakan yang namanya buku SOP. Begitu. Jadi kami serahkan kepada mitra agar mitranya jika lupa untuk melaksanakan teknologinya, dia bisa buka buku SOP-nya. Gitu. Tapi penerimaan dari masyarakatnya sendiri bagaimana? Semua menerima dengan baik atau ada hal-hal yang mengganggu? Tidak? Ya. Alhamdulillah masyarakatnya menerima dengan baik, responnya cukup baik begitu. Karena kemarin kan kami pada pelatihan itu ada namanya post-test, pre-test dan post-test. Nah, untuk pre-testnya kami lakukan sebelumnya kan, sebelum sosialisasi dan post-test setelahnya. Dan alhamdulillah respon masyarakat ataupun jawaban-jawaban dari post-test masyarakat itu setelah mengadakan sosialisasi, mereka tahu lebih banyak terkait teknologi ini. Oke, pertanyaan selanjutnya bakal kepada bagaimana sih sejauh mana Aqua4 Desa ini meningkatkan produktivitas pertanian dibandingkan dengan pertanian konvensional? Ini kan metodenya modern ya? Oke, jadi yang paling utama adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi di pertanian modern ini. Nah, dari pemanfaatan teknologi itu tentunya yang pertama yang paling penting kita kejar adalah efisiensi. Nah, seperti tadi bahwa kita menggunakan aliran air yang berulang-ulang, yang digunakan lagi. Kita juga sistem kabut itu kan menggunakan air lebih sedikit dibandingkan dengan kita siram secara manual. Jadi efisiensi penggunaan tenaga, efisiensi penggunaan air karena tadi tenaganya kita kan manfaatkan dari panel surya. Juga untuk penggunaan air kita ada namanya rain capture. Jadi ada talang airnya itu kita hubungkan dengan tandon. Jadi kita memanfaatkan air hujan. Nah, setelah itu, setelah efisiensi itu yang paling penting adalah kemudahan. Jadi kita sudah tahu bahwa teknologi ini memberi banyak kemudahan di kita. Nah, di sini kita terapkan di pertanian dan kemudahannya ini seperti tadi bahwa sudah bisa dimonitoring secara jarak jauh dari mana saja. Kita juga bisa siram dari mana saja karena tinggal pencet tombol di HP jika terhubung ke jaringan. Dan
seperti yang lain bahwa teknologi ini memudahkan, bahwa otomasi, karena kan ada lampunya, kita bisa setting supaya otomatis dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kapasitas dari segi aeroponik dan dari segi penyiraman jamur juga, karena kita memudahkan mereka, jadi memberikan mereka juga space, memberikan mereka juga kesempatan untuk bisa mengembangkan kapasitas ini sendiri. Jadi karena sudah tidak sulit harus setiap saat menyiram, jadi dia tambah kapasitasnya, jadi kita menambah kapasitas. Dan juga di aeroponik, karena kita itu yang paling utama adalah efisiensi lahan. Jadi karena lahannya itu yang gedungan sedikit, bisa menghasilkan output atau kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertanian konvensional, bahkan dengan hidroponik yang horizontal biasa. Oke, berarti teknologi itu sudah diterapkan ya di Desa Sokolia. Iya. Oke, keren sekali. Apakah ada rencana untuk mengembangkan Aqua for Desa ini ke desa-desa yang lain? Tentunya program Aqua for Desa ini sebelumnya memang kami rencanakan untuk dapat berkelanjutan begitu kan. Oke. Nah, jadi untuk ide yang sama kami telah menerapkan pada salah satu kelurahan di Makassar, itu Kelurahan Telok Baru. Di situ kami menerapkan pada mitra kami yang sebelumnya kan dia petani hidroponik. Nah, kami terapkan metode aeroponik untuk lahan yang terbatas. Kan dia efisien kan dalam penggunaan lahan. Jadi mitra kami kemarin di Telok Baru itu di Makassar, dia memiliki space yang sedikit tapi dia ingin kembangkan. Jika dia kembangkan metode hidroponiknya itu rugi. Jadi kami tawarkan untuk penggunaan aeroponik agar penggunaan lahannya itu lebih efisien begitu. Tidak hanya itu, juga ada rencana ya pada bulan November ini kami ada beberapa program lagi. Itu salah satunya ada program aeroponik juga di desa di kelurahan Romang Lompoa di Goa. Itu juga dekat dengan kampus kami di teknik. Kami mendapatkan pendanaan untuk menerapkan aeroponik lagi begitu. Teman-teman sudah memikirkan sejauh itu pengembangan Aqua for Desa. Itu adalah hal yang sangat membanggakan ya. Karena kita berbicara soal pengembangan, adakah visi jangka panjang dari inisiatif Aqua for Desa ini? Oke, jadi berbicara mengenai visi, ya tentunya sejalan dengan organisasi kami, di mana kita mau empowering youth, jadi kita mau buat supaya generasi muda itu bisa menggunakan teknologi, di mana kalau dari SRI sendiri kita lebih ke bagaimana beralih ke energi baru terbarukan. Jadi sejalan dengan teknologi bahwa kita harus memanfaatkan teknologi agar kita bisa lebih advance dari segala hal. Nah, jadi berkaitan dengan Aqua for Desa ini sendiri, jadi kita mau buat agar teknologi bisa diterapkan di pertanian, kita bisa manfaatkan energi yang bisa, jadi kita mengunggulkan semua keunggulan yang kita tawarkan di Aqua for Desa ini, seperti efisiensi, kemudahan, dan peningkatan kapasitas, kita dukung dengan teknologi dan energi baru terbarukan. Oke, sebagai closing statement nih, bisakah kakak-kakak menjelaskan harapannya kepada mahasiswa atau peneliti muda yang lain, terutama yang berhubungan dengan EBT, energi baru terbarukan? Silakan. Jadi kalau dari saya pribadi ya, sebagai generasi muda, saya mengajak kepada seluruh mahasiswa, seluruh peneliti muda agar yang berfokus pada energi terbarukan agar tentunya terus menerapkan energi terbarukan pada kesehariannya. Dan juga kan melihat kondisi lingkungan sekarang ini itu akibat emisi karbon yang berlebih sehingga mengaruhkan pada pengaruh efek rumah kaca ya. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat generasi muda agar kiranya tetap menjaga lingkungan kita, salah satunya dengan menggunakan energi baru terbarukan. Oke. Nah, jadi sebagai mahasiswa tentunya yang kita bisa lakukan adalah dengan berinovasi. Jadi berangkat dari masalah bahwa sekarang iklim adalah masalah terbesar yang kita hadapi, dan jika kita tidak melakukan suatu step, kita tidak melakukan suatu langkah untuk bagaimana kita bisa menyediakan solusi untuk hal ini, tentunya kita yang akan merasakan akibatnya. Karena sebelumnya masalah ini sangat besar, masalah polusi, masalah energi, tapi kita ada peluang yang besar di energi baru terbarukan. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan energi baru terbarukan ini dengan berbagai penerapan teknologi dan inovasi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus memanfaatkan potensi ini dengan berbagai inovasi-inovasi yang kita buat. Nah, tentunya kita harus diwadahi dengan banyak hal seperti kegiatan-kegiatan, proyek-proyek,
event yang berkaitan dengan energi baru terbarukan, dan oleh karena itu di sini SRI Unhas menyediakan hal itu semua. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa sekalian, hari ini kita sudah mendengarkan banyak hal menarik seputar Aqua4 Desa, sebuah inovasi yang benar-benar menggabungkan teknologi canggih dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Mulai dari sistem penyiraman berbasis IoT, juga teknologi yang berhubungan dengan aeroponik, pemanfaatan air yang efisien. Ini bukan hanya revolusi bagi pertanian pedesaan, tetapi juga bukti bahwa teknologi berpihak pada keberlanjutan dan produktivitas para petani. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Ada Kak Fajar dengan Kak Adib atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung berbincang bersama kami. Terima kasih juga kepada sahabat Unhas TV yang telah menyaksikan episode Unhas Speak Up kali ini. Saya Rizka Fraja mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa di Unhas Speak Up di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.